Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Devanitami dari kelas 1C Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan asam dan basa. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain, disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion plus dari zat lain, disebut sebagai aksepretor proton. Suatu asam baru dapat melepaskan proton bila ada basa yang dapat menerima proton yang dilepaskan. Satu contoh asam adalah asam hidrokolida HCl yang berionisasi dalam air membentuk ion hidrogen H+, ion klorida. Demikian juga asam berkarbonat H2CO3 berorientasi dalam H+ dan ion berkarbonat HCO3. Asam kuat adalah asam yang berionisasi dengan cepat dan terutama melepaskan sejumlah besar ion H+ dalam larutan. Contohnya HCl. Asam lemah mempunyai lebih sedikit kecenderungan untuk mendionisasikan ion-ionnya, dan oleh karena itu kurang kuat melepaskan H+, contohnya H2CO3. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Sebagai contoh, ion berkarbonat HCO3 adalah suatu basa karena dia dapat bergabung dengan satu ion hidrogen untuk membentuk asam karbonat H2CO3. Proton-proton dalam tubuh juga berfungsi sebagai basa karena beberapa asam amino yang membangun protein dengan muatan akhir negatif siap menerima ion-ion hidrogen. Proton hemoglobin dalam sel darah merah adalah protein dalam sel tubuh yang lain merupakan basa-basa tubuh yang penting. Basa kuat adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan H+. Oleh karena itu, dengan cepat menghilangnya dari larutan. Contoh khas OH- yang bereaksi dengan H+ untuk membentuk air H2O. Basa lemah yang khas adalah HCO3- karena HCO3- berikat dengan H+ secara jauh lebih lemah daripada H2-. Keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekul umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah, begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Beberapa prinsip yang perlu kita ketahui tentang dahulu. Istilah asidosis mengacu pada kondisi pH kurang lebih 7,35, sedangkan alkosis bisa pH lebih besar dari 7,45. 2. CO2 berkarbonilsida adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. CO2 juga merupakan komponen respiratorik, nilai normalnya adalah 40 mmHg. HCO3 berkarbonat berperan sebagai komponen basa dan disebut juga sebagai komponen metabolik. Nilai normalnya adalah 24 mEq/L. Aksidosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen, berkurangnya jumlah komponen basa. Alkosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen, berkurangnya jumlah komponen asam. Peraturan keseimbangan asam dan basa. 1. Peraturan keseimbangan ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion-ion lain dalam tubuh. Contoh, untuk mencapai hemostasis harus ada keseimbangan antara asupan atau produksi ion hidrogen 4 dan pembuangan ion hidrogen dari tubuh. Dan seperti pada ion-ion lain, ginjal memainkan peran kunci dalam peraturan ion hidrogen. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa. 1. Sistem buffer, sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan.
Sebagai buffer, sistem ini memiliki keterbatasan yaitu A. Tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2. B. Sistem hanya berfungsi bila sistem respirasi sistem bernapasan bekerja normal. C. Kemampuan yang menyelenggarakan sistem buffer tergantung pada tersedianya ion berkarbonat. Ada 4 sistem buffer. A. Buffer bikarbon merupakan sistem dapat dicairkan ekstrasel, terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. B. Buffer protein merupakan sistem dapat dicairkan ekstrasel dan intrasel. C. Buffer hemoglobin merupakan sistem dapat di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbon. D. Buffer fosfat merupakan sistem dapat di sistem perkemihan dan cairan intrasel. 2. Sistem paru. Paru di bawah kendali medula otak, mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonat dari cairan ekstraseluler. Paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan ion asam non-volatil dan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion berkarbonat. Gangguan keseimbangan asam dan basa. Sidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru lapan yang buruk atau pernapasan yang lambat. Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernapasan yang cepat dalam sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah basah karena tingginya kadar bikarbonat. Oke, sekian itulah materi dari asam basa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.